Halo Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, berjumpa lagi bersama saya di channel ini. Pada video kali ini saya coba untuk menampilkan panduan penggunaan aplikasi raport SP untuk administrator. Video ini merupakan kelanjutan dari panduan administrator seri 1. Nah, selanjutnya, kalau admin sudah menyelesaikan pekerjaannya mulai dari dashboard sampai referensi V5 sudah selesai dikerjakan, barulah nanti Bapak Ibu guru bisa bekerja sesuai dengan fitur yang diberikan. Nah, kalau guru sudah selesai bekerja, maka admin nanti bisa melakukan pengecekan terhadap data-data yang ada. Ya, ini bisa dilakukan setelah Bapak Ibu guru selesai bekerja. Misalnya, pertama cek penilaian, bisa ngecek data target capaian yang dibuat oleh masing-masing guru. Ya. Nah, jika ada kesalahan nanti atas rekomendasi guru juga bisa melakukan penghapusan. Status penilaian juga bisa dicek. Ya. Nanti, nah di status penilaian ini akan ditampilkan seluruh data penilaian yang diberikan oleh guru tersebut yang diambil dari data pembelajaran. Jadi semua datanya akan diambil. Ya. Hanya saja nanti di sini walaupun misalnya tidak dipetakan di mapping maka akan ditampilkan di status ini. Nanti untuk mata pelajaran yang memang tidak ada di raport nanti diabaikan saja. Nah, demikian juga untuk kelas yang lainnya. Nah, kalau untuk yang K13 nanti di sini akan juga tampil status penilaian eh, profil pelajar Pancasila yang diisi oleh guru ya ini dan oleh wali kelas. Nah, itu status penilaian. Nanti bisa dicek oleh admin kalau guru-gurunya sudah mengisi. Kemudian admin juga nanti bisa mengecek statistik penilaian jika misalnya guru sudah selesai memproses nilai. Jadi bisa kita cek di sini bagaimana perkembangan nilai raport siswa, ya. Rata-ratanya, nilai tertinggi, terendah, kemudian dibuatkan dalam bentuk grafiknya seperti ini. Nah, bisa dicek oleh admin. Dan ini juga bisa di-download ya, dalam bentuk Excel maupun di sini dalam bentuk gambar. Demikian juga statistik capaian P3 dari penilaian-penilaian yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Nah, juga nanti bisa dicek perkembangan profil pelajar Pancasila yang diinputkan nilainya. Ya, ini. Maupun nilai project yang diisikan di kelas 10 atau kelas 11 yang menggunakan profil pelajar Pancasila project. Ya, ini. Nanti bisa dilihat perkembangannya. Kalau sudah gurunya menginput nilai. Demikian juga pencapaian nilai raport, jadi bisa dicek. Ya, misalnya bagaimana capaian nilai dari semester 1 sampai semester akhir, bagaimana perkembangan deskripsi capaiannya dari semester 1 sampai semester akhir. Nah, itu untuk cek penilaian. Selanjutnya, bisa cetak nilai. Cetak nilai juga bisa dilakukan. Ya, pertama adalah cetak leger. Ya. Kalau gurunya sudah selesai memproses nilai, maka wali atau admin nanti dapat melakukan cetak leger. Contohnya ini, download leger. Misalkan, nah ini, nah ini legernya di sini akan tampil semua mata pelajaran dan ekstra yang dinilai akan tampil. Nah, kalau ini adalah yang kosong-kosong silakan nanti bisa dihapus. Oke. Kemudian cetak laporan sumatif. Nah, kalau menggunakan fitur nilai sumatif, nanti di sini admin juga bisa mencetak laporan nilai sumatif, perkembangan nilai sumatif siswa. Jadi pertama bisa diatur kertasnya, batas kanan, atas, kiri, bawah, ya. Kemudian nanti bisa juga diisi tanda tangan lengkap atau tidak, ya, terserah. Kalau mau diisi tanda tangan silakan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Nah, di sini ada dua fitur, generate kelas ini berarti membuat raport per siswa untuk seluruh siswa yang nanti bisa dibagikan secara daring. Kemudian cetak langsung, ini mencetak jadi satu. Nah, ini mencetak jadi satu berdasarkan setting yang dibuat tadi. Nah, ini laporan nilai sumatifnya.
Karena diisi tanda tangan, maka di sini akan tampil. Nah, sekali lagi, data yang ditampilkan di sini adalah merupakan data dummy. Nah, dan bisa juga di-generate per siswa, ya, tanpa tanda tangan boleh. Dan ini adalah pengaturan setting kertas, kalau ini per siswa. Oke, ini tampilan per siswa. Selanjutnya, ini juga bisa dibagikan secara daring dengan klik tampilkan semua, maka nanti siswa bisa mendownload nilainya ketika siswa tersebut login. Nah, itu laporan nilai SMATIP. Nah, kemudian ada cetak laporan tengah semester. Laporan tengah semester di sini maksudnya jika sekolah ingin membuat laporan tengah semester yang merupakan perolehan nilai sumatif siswa dari awal sampai pertengahan semester yang dikirimkan oleh guru, maka nanti gurunya dapat memproses nilai dan mengirim serta dapat mencetak. Nah, jadi prosesnya nanti silakan sama, ya, setting kertasnya apakah diisi tanda tangan atau tidak, pilih kelasnya, kemudian bisa dicetak langsung berdasarkan setting batas-batas kertas di sini. Ini contohnya. Nah, ini contoh tampilannya, ya, karena kebetulan hanya satu nilai, ya, belum semuanya. Nanti kalau sudah lengkap, maka semuanya akan tampil. Nah, itu laporan tengah semester. Kemudian ada cetak pelengkap raport. Nah, cetak pelengkap raport sama, silakan disesuaikan kertasnya, apakah diisi tanda tangan atau tidak, pilih kelasnya, dan contoh isi tanda tangan. Kalau ini adalah generate pelengkap untuk seluruh siswa, ya, jadi seluruh siswa per siswa maksudnya di sini dibuatkan untuk satu kelas ini. Nah, kalau sudah bisa kita lihat. Nah, ini hasilnya, ini per siswa. Nah, ini tampilannya. Sekali lagi, data yang ditampilkan di sini adalah contoh saja, merupakan data dummy. Oke, kalau cetak langsung juga bisa. Ini cetak langsung artinya mencetak seluruh siswa dalam satu file. Nah, kalau misalnya ingin menampilkan nanti logo sekolah dan logo Pemda, di sini pastikan nanti di admin itu sudah mengisinya. Jadi, saya contohkan di bagian referensi lokal, di logo Pemda, ya, silakan diisi, misalnya logo Pemdanya, silakan saya contohkan. Nah, sekarang kita coba cetak lagi, cetak pelengkap rapor. Ya, maka di sini akan ditampilkan logo Pemda maupun logo sekolah. Jadi seperti itu. Nah, kalau mau foto siswanya juga tampil di sini, jadi nanti bisa ditambahkan. Saya contohkan misalnya di revisi lokal, foto siswa. Saya contohkan ini aja. Atas nama siswa, saya coba. Ya, ini kita coba cetak lengkap rapor. Atas nama Ajay. Nah, ini. Maka fotonya akan ditampilkan. Ya,
Itu untuk cetak pelengkap. Selanjutnya ada cetak nilai raport. Jadi cetak nilai raport di sini ada tambahan juga. Ya silakan disetting kertasnya dan halamannya juga bisa diatur mulai halaman berapa. Misalnya raport ini kan di semester ini misalnya untuk kelas 11 mulai halaman 3 misalnya atau mulai halaman 6. Ya, bisa disetting di sini. Nah, saya contohkan pilih kelas misalnya kelas 11 ya misalnya mulai halaman 6 ya. Cetak. Cetaknya ada dua, bisa cetak langsung maupun generate per siswa. Nah, ini hasilnya dan dimulai halaman 6. Oke, ini adalah bentuk raport K13. Nah, sedangkan raport kurikulum merdeka, misalnya ini mulai halaman 1 misalnya, cetak langsung. Oke, nah ini hasilnya dan seterusnya. Ya. Nah, itu ya. Bahkan di sini juga ada fitur ya generate raport untuk seluruh kelas ini atau generate siswa satu persatu. Misalnya ini generate satu siswa untuk siswa ini saja. Ya, ini contohnya juga bisa dilakukan. Oke, ya. Nah, jadi ini contoh raport yang dicetak dari raport SP. Nah, jadi itu kemudian raport project. Ya, cetak raport project sama, ya, silakan setting kertasnya. Kemudian apakah mau diisi tanda tangan atau tidak, halamannya mulai halaman berapa, pilih kelasnya, ini untuk kurikulum merdeka. Nah, cetak langsung boleh, mau cetak per siswa juga boleh. Nah, ini contohnya, kebetulan ini baru satu, ya. Nah, ini cetak nilainya. Oke, itu untuk cetak raport, ya. Nah, fitur berikutnya adalah kirim nilai ke Dapodik. Ya, kirim nilai ke Dapodik. Nah, untuk kirim nilai ke Dapodik, ya kita coba cek dulu di Dapodik. Ya, jadi di sini fitur nilainya. Ya, oke, nanti ini ya masih kosong. Kita coba lihat sekarang. Nah, kita coba kirim. Nah, di sini kirim nilai ke Dapodik. Nah, ya, oke. Nah, berikutnya yang dilakukan adalah di sini ada dua. Pertama adalah cek dulu nilainya, datanya dibuatkan, mengambil dari Dapodik dan sekaligus nanti membuatkan referensinya baru dikirim. Langkah pertama kita buat dulu di referensi lokal. Pertama adalah cek dan buat materi. Ya, selesai. Kemudian cek dan buat nilai raport. Ya, ini sudah ada progresnya juga. Nah, makin banyak data yang akan diproses, maka semakin lama prosesnya. Oke, sudah selesai. Lanjut. eh, Cek dan buat nilai ekskul. Ya, sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai dicek dan dibuat, maka data itu akan ditampilkan di sini. Maka langkah berikutnya adalah mengirim ke Dapodik. Jadi proses kirim ke Dapodik adalah mengirim data yang lokal ini ke Dapodik. Nah, kalau sebelumnya sudah pernah mengirim, maka data yang akan dikirim hanya data yang mengalami perubahan saja. Nah, kita mulai dari kirim matek. Oke, selesai. Kirim nilai raport.
Oke, berikutnya data ekskul ya, kita kirim. Nah, kalau sudah, kita coba cek di Dapodik untuk mengetahui apakah data yang sudah dibuat ini sudah terkirim atau belum. Kita coba buka Dapodik. Oke, kita cek di data nilai, nilai raport. Kemudian karena kita mengirimkan data semester ini, kita pilih kelas. Ini sudah dibuatkan maka evaluasinya. Kemudian kita coba lihat permakel. Oke, ini sudah ada nilainya. Jadi nilainya sudah terkirim ke Dapodik. Nah, ini. Nah, itu pengiriman nilai dari raport SP ke Dapodik. Berikutnya itu adalah backup dan restore. Backup data, ya, backup data di sini difasilitasi untuk backup data saat ini itu dilakukan per semester. Nah, ini ada beberapa fitur ya. Kalau jenjangnya SMA nanti ada fitur untuk backup ke Eraport KM SMA dan ke Eraport K13 SMA. Artinya backup raport kalau kita gunakan backup raport, jadi backup data raport ini dipergunakan untuk membackup dan semua data raport ya, yang nanti bisa direstore kembali ke aplikasi raport SP. Ini adalah backup data raport SP. Misalnya ini. Nah, kemudian ada juga di sini fasilitas backup untuk e-raport KM SMA. Artinya data-data yang ada di raport SP ini bisa di backup, ya, ini hasilnya, dan hasil backupnya ini bisa direstore ke aplikasi e-raport KM SMA. Nah, jadi nanti siapa tahu ingin merestore data dari raport SP ke raport KM, ini bisa menggunakan itu. Atau bisa juga backup nilai K13-nya saja untuk ke aplikasi e-raport K13 SMA. Ini backup data untuk e-raport K13. Nah, jadi backup-backup ini nanti bisa direstore pada aplikasi yang sesuai. Nah, itu prosesnya. Nah, sekali lagi untuk admin, ya, jadi fitur-fiturnya, kalau misalnya sudah selesai prosesnya, nanti silakan bisa ditutup untuk proses input nilai oleh guru menggunakan menu ini, atau dibuka kembali. Kemudian di sini ada fitur baru lagi untuk user, baik guru, siswa maupun admin untuk mengganti tema. Jadi klik di administrator atau di nama user, klik ganti tema. Ya, maka temanya akan berganti. Kalau tidak mau ini, diubah lagi, ganti tema, ada tema lain lagi, dan seterusnya. Klik ganti tema, maka akan terus diubah. Ya, silakan pilih yang sesuai. Ganti tema. Oke. Silakan disesuaikan dengan tema yang diinginkan. Nah, demikian untuk proses pengelolaan nilai raport SP khususnya untuk administrator. Silakan disimak, dicermati agar tidak salah nanti ketika proses dilakukan oleh. Sekali lagi, aplikasi raport SP ini adalah memiliki alur pengerjaan sehingga admin harus menyelesaikan pekerjaannya dari awal ini sampai pada referensi tema sebelum guru bekerja. Sehingga nanti ketika guru bekerja tidak akan diminta. Setelah guru bekerja, barulah nanti fitur-fitur yang lainnya ini bisa bahkan. Baik, demikian video untuk panduan dari sisi admin. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini pada teman-teman yang lain agar bisa memberikan manfaat untuk kita semua.
Dukung terus channel ini dengan subscribe untuk bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih, salam dan bahagia.